Shalom, senang bisa berjumpa lagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tema renungan kita, pola pikir yang diubahkan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sebagai pribadi yang hidup dan kekal, dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia adalah pencipta yang menciptakan manusia sebagai pribadi menurut gambarnya. Namun akibat dosa, gambar Allah dalam diri manusia sudah mengalami kerusakan dan membutuhkan pemulihan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus ketika dia datang ke dalam dunia, yaitu untuk memulihkan manusia berdosa agar kembali kepada kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana kita dapat memiliki pola pikir yang diubahkan sehingga menyerupai Kristus? Pertama, harus sungguh-sungguh bertobat, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini adalah dasar seseorang memiliki perubahan pola pikir ketika dia bertobat. Karena bertobat dalam bahasa Yunani disebut metanoia, artinya berubah pikiran atau berbalik arah 180 derajat. Jadi bagaimana supaya pola pikir diubahkan? Pertama-tama seseorang harus memiliki metanoia, harus memiliki yang namanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua, harus tetap di dalam persekutuan pribadi dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin memiliki pola pikir yang menyerupai Kristus kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Dan bagaimana hubungan pribadi, persekutuan pribadi dengan Kristus bisa terjalin dengan baik? Tentu ada banyak cara, melalui saat teduh, melalui doa, melalui firman, melalui puji-pujian, melalui ibadah. Itu adalah hal-hal yang Tuhan pakai untuk menumbuhkan kita di dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi pasal 3 ayat 10. Frasa mengenal Dia artinya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan atau memiliki persekutuan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Yang ketiga, harus melibatkan diri dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Dengan cara demikianlah kita semakin mengenal Kristus, dapat mengerti pikiran Kristus, dapat memahami perasaan Kristus ketika kita mau terlibat di dalam pelayanan ataupun dalam pekerjaan Tuhan. Nah, apa dampaknya jika memiliki pola pikir yang sudah diubahkan? Tentu, kalau kita memiliki pola pikir yang diubahkan, kita dibentuk Tuhan memiliki karakter yang semakin rendah hati. Seperti Yesus merendahkan diri sampai level yang terendah di dalam dunia ini. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia tidak akan berubah dalam esensi keallahannya. Keilahiannya tidak berkurang.
sekalipun dia datang ke dalam dunia. Tetapi dikatakan bahwa kealahannya tidak ditonjolkan untuk sementara waktu. Dan istilah yang dipakai Allah adalah bahwa dia mengosongkan dirinya sendiri. Dalam satu istilah disebut dengan kenosis. Jadi orang yang sudah memiliki pola pikir yang diubahkan seperti Kristus akan terus mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan atau merendahkan hatinya. Dan yang kedua, mau berkorban demi kepentingan orang lain. Jadi kita lihat Yesus mau berkorban. Untuk apa? Untuk jemaat atau untuk kepentingan orang lain. Dan ketika seseorang mau berkorban, maka di sana akan bisa tercipta hubungan, kesatuan antara satu dengan yang lain. Ketika kita melihat orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, maka di sana akan ada satu persekutuan, ada satu kesatuan. Ketika kita memiliki belas kasihan seperti Yesus, Yesus melihat banyak orang yang terlantar seperti domba tak bergembala. Dia memiliki belas kasihan dan akhirnya dia memberi diri untuk melayani orang-orang yang terlantar itu. Pada akhirnya, bahwa kehidupannya bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, kita juga harus seperti itu. Mengikuti teladan Kristus. Mengikuti pola pikir Kristus. Supaya kehidupan kita boleh berdampak dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami mengikuti teladan Kristus. Kami tidak hanya memikirkan diri kami, tetapi kami memikirkan orang lain sebagaimana Tuhan memiliki belas kasihan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.